Dr. Eratus Sabtono menyatakan bahwa sejarah manusia akan berakhir ketika meteor ke-7 dibuka, dan saat itu juga Allah membinasakan bumi, ciptaannya yang indah. Pernyataan ini diambil dari Rahasia Kitab Wahyu buku pertama Dr. Eratus Sabtono dalam bab ke-30, halaman 174. Meteor ke-7 menunjuk akhir dari perjalanan sejarah manusia yang bertalian dengan keputusan terakhir. Allah membinasakan bumi, ciptaannya yang indah. Dengan mengklaim ini, Dr. Eratus Sabtono menyangkal kedatangan Tuhan yang kedua kali di bumi dan kerajaan milenium yang akan didirikan di bumi ini. Apa yang saya nyatakan adalah bahwa 7 penghakiman meterai, 7 penghakiman sangkakala, dan 7 penghakiman cawan semuanya terjadi selama masa tribulasi, yaitu minggu ke-70 Daniel. Dan ketika penghakiman-penghakiman ini berakhir, kedatangan Tuhan yang kedua kali di bumi akan terjadi. Dan kerajaan milenium akan didirikan di bumi ini dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan meteor ke-6, meteor ke-7, dan 7 sangkakala penghakiman ini berisi murka Allah yang disebut murka tribulasi. Dan murka Allah ini dicurahkan ke atas Romanisme dan 10 raja yang menganiaya dan membunuh orang Israel. Sedangkan 7 cawan penghakiman yang berisi murka Allah akan dicurahkan ke atas kerajaan binatang yang menganiaya dan membunuh orang Israel serta orang Kristen yang tertinggal. 7 cawan penghakiman juga disebut murka tribulasi. Dan ketika murka tribulasi berakhir, kedatangan Tuhan yang kedua kali di bumi akan terjadi. Kita akan bahas lebih lanjut mengenai meteor ke-7 dan 7 sangkakala. Kita akan membahas Kitab Wahyu pasal 8 dan pasal 9 mengenai meteor ke-7, 6 sangkakala pertama, dan pengumuman. Kita baca Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai 6. Dan ketika anak domba itu membuka meteor yang ke-7, maka sunyi senyaplah di surga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan takhta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupan itu, mengisinya dengan api dan mezbah, dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru, disertai halilintar dan gempa bumi. Dan ke-7 malaikat yang memegang ke-7 sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Wahyu pasal 8, ayat 1. Meteor ke-7 membahas sunyi senyap di surga sebelum penghakiman-penghakiman dimulai dalam Wahyu pasal 8 ayat 7. Wahyu pasal 8 ayat 1. Dan ketika anak domba itu membuka meteor yang ke-7, maka sunyi senyaplah di surga kira-kira setengah jam lamanya. Dalam Wahyu pasal 8 ayat 1, 7 meteor dimulai kembali setelah jeda antara meteor ke-6 dan ke-7 yang disebabkan oleh bagian dalam tanda kurung pada dua kelompok yang ditebus. Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 17. Ketika meteor ke-7 dibuka, semua peristiwa 6 meteor sudah selesai. Ada sunyi senyap di surga dan tidak di tempat lain. Ini sama literalnya dengan keheningan di surga sekitar setengah jam. Mengapa sunyi senyap tidak dinyatakan? Sunyi senyap di surga ini tidak memerlukan interpretasi yang fantastis karena itu sama literalnya dengan isi dari materi-materi lainnya. Wahyu pasal 8 ayat 2 sampai 6 tanda kurung membahas malaikat imam dan persiapan untuk penghakiman-penghakiman sangkakala. Wahyu pasal 8 ayat 2. Lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah.
Wahyu pasal 8 ayat 2-6 adalah bagian kurung kedua dan menjelaskan peristiwa di surga antara meterai ketujuh dan sangkakala pertama. Bagian kurung kedua adalah persiapan untuk peniupan 7 sangkakala yang melengkapi 3 singatan pertama dari minggu ke-70 Daniel. Dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Oleh siapa sangkakala diberikan tidak disebutkan, tetapi mungkin itu adalah salah satu makhluk hidup seperti yang diberikan dalam cawan-cawan di Wahyu pasal 15 ayat 7. Ketujuh sangkakala itu harus ditiup berturut-turut di antara meterai dan cawan. Sangkakala pertama akan ditiup setelah meterai ketujuh, dan sangkakala yang ketujuh akan ditiup di tengah minggu itu, yaitu tribulasi 7 tahun. Wahyu pasal 8 ayat 3. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan takhta itu. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Mengikuti penglihatan 7 malaikat dan penerimaan sangkakala-sangkakala, seorang malaikat lain datang ke mezbah untuk melayani sebagaimana dinyatakan dengan jelas. Seorang malaikat lain adalah Kristus dalam pelayanannya saat ini sebagai imam besar kita. Ibrani pasal 4 ayat 14-16 dan pasal 6 ayat 20 sampai pasal 7 ayat 28 dan pasal 13 ayat 15. Pedupaan selalu disebutkan sehubungan dengan imam besar. Imamat pasal 16 ayat 12 dan Ibrani pasal 9 ayat 4. Dan ia pergi berdiri dekat mezbah. Mezbah ini adalah mezbah yang disebutkan dalam Wahyu pasal 6 ayat 9 dan berbeda dengan mezbah emas yang ada di hadapan takhta Allah Bapa, yaitu mezbah pedupaan. Mezbah emas yang di hadapan Allah, Wahyu pasal 9 ayat 13 dan ayat perbandingan Keluaran pasal 30 ayat 1-10 dan Lukas pasal 1 ayat 9 dan 10. Yesus sebagai imam besar pergi ke mezbah. Ia mempersembahkan 2 para martir ke mezbah emas di hadapan takhta Allah Bapa bersama dengan kemenyan. Wahyu pasal 6 ayat 9-11. Wahyu pasal 8 ayat 4. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan 2 orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. 2 martir orang-orang kudus, Wahyu pasal 6 ayat 9-11, naik di hadapan Allah dalam tupa melalui pelayanan Kristus sebagai imam besar. 2 dan kemenyan, Mazmur pasal 141 ayat 2. Wahyu pasal 8 ayat 5. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Penghakiman yang jatuh di bumi adalah jawaban atas 2 orang-orang kudus. Itu karena api keluar dari mezbah, di mana 2 orang-orang martir naik. Wahyu pasal 6 ayat 9-11. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Malaikat itu kemudian melemparkan pedupaan itu ke atas bumi. Ini melambangkan penghakiman Tuhan yang dilepaskan di bumi sebagai jawaban atas 2 orang-orang kudus untuk keadilan bagi penganiaya yang telah menindas dan membunuh mereka. Ayat perbandingan, Yeskel pasal 10 ayat 2. Wahyu pasal 8 ayat 6. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Setelah pelayanan malaikat di mezbah, Wahyu pasal 8 ayat 3-5, 7 malaikat sangkakala mempersiapkan diri untuk meniup sangkakala. Malaikat-malaikat ini bergiliran meniup sangkakala mereka, membuktikan peristiwa berturut-turut seperti 7 meterai dan 7 cawan.
Tidak ada alasan untuk percaya bahwa sangkakala-sangkakala terkandung dalam meterai ke-7 dan bahwa 7 cawan itu terkandung dalam sangkakala ke-7. Sebaliknya, 7 meterai selesai sebelum Yohanes melihat sangkakala dan 7 sangkakala selesai sebelum Yohanes melihat 7 cawan. Sekarang kita akan bahas Wahyu pasal 8 ayat 7 sampai 13. Saya baca Wahyu pasal 8 ayat 7 sampai 13. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbukalah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut. Dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Aksintus, dan sepertiga dari semua air menjadi Aksintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya. Wahyu pasal 8 ayat 7, sangkakala pertama, membahas dilemparkannya hujan es, api, dan darah dari surga ke bumi. Ayat perbandingan, Keluaran pasal 9 ayat 22 sampai 26 dan Yeskel pasal 38 ayat 16 sampai 23. Wahyu pasal 8 ayat 7. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. 4 sangkakala pertama membentuk kelompok seperti halnya 4 meterai pertama. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Ini mirip dengan tulang Mesir ke-7, Keluaran pasal 9 ayat 22 sampai 26. Satu-satunya perbedaan di sini adalah penambahan darah dan pengecualian kehidupan binatang dan manusia. Tulang ini hanya akan mempengaruhi tumbuh-tumbuhan sepertiga dari bumi. Sementara di Mesir, tulah itu mempengaruhi tumbuh-tumbuhan, manusia, dan binatang. Pohon-pohon yang terbakar di Wahyu pasal 8 ayat 7 literal, seperti di Wahyu pasal 7 ayat 1 dan 3, dan pasal 9 ayat 4. Selama tulah ini, pertanian tidak mungkin akan terjadi. Wahyu pasal 8 ayat 8 dan 9, sangkakala kedua, membahas dilemparkannya meteor yang terbakar ke bumi. Ayat perbandingan, Wahyu pasal 16 ayat 3 dan 4, Keluaran pasal 9 ayat 14 sampai 21 dan Mazmur pasal 78 ayat 44 dan pasal 105 ayat 29. Wahyu pasal 8 ayat 8. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api, dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api. Gunung ini sepertinya bukan gunung yang sebenarnya, melainkan meteor besar yang berkobar dengan api yang jatuh ke laut. Bagi Yohanes itu tampak seperti gunung besar dilemparkan ke dalam laut.
dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Laut yang disebutkan di Wahyu pasal 8 ayat 8 dan 9 adalah Laut Tengah, karena peristiwa dari materai-materai dan tulah-tulah dari sangkakala dan cawan-cawan akan dicurahkan secara khusus ke dunia yang dikenal saat itu, Kekaisaran Romawi, berbatasan dengan Laut Tengah. Hanya sepertiga dari laut akan menjadi darah, dan sepertiga dari makhluk hidup di laut dan sepertiga kapal akan dihancurkan. Wahyu pasal 8 ayat 9. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut. Laut Wahyu pasal 8 ayat 8 dan 9 dalam Authorized Version, the sea, laut itu, yang mengacu pada Laut Tengah. Dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Setelah mati sepertiga dari segala makhluk di dalam Laut Tengah, dan binasalah sepertiga dari semua kapal, orang-orang mulai menyadari bahwa ini adalah penghakiman Allah. Ketika meteor yang berapi-api jatuh ke Laut Tengah, sepertiga laut menjadi darah. Karena kerajaan Mesir menganiaya orang Israel, Tuhan menghakimi kerajaan Mesir dengan 10 tulah, dan tulah pertama mengubah sungai Nil menjadi darah. Keluaran pasal 7 ayat 20 dan 21. Demikian juga karena 10 raja dari wilayah Kekaisaran Romawi serta Romanisme akan menganiaya orang Israel dan orang Kristen tertinggal dalam 3,5 tahun pertama, Tuhan mendatangkan penghakiman 6 sangkakala. Wahyu pasal 8 ayat 10 dan 11, sangkakala ketiga membahas bintang Aksintus meracuni air. Wahyu pasal 8 ayat 10. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Wahyu pasal 8 ayat 11, nama bintang itu ialah Aksintus, dan sepertiga dari semua air menjadi Aksintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Penghakiman sangkakala ketiga jatuh dalam bentuk bintang dari langit yang menyala-nyala seperti obor. Ini tidak diragukan lagi, meteor lain yang uap gasnya akan diserap oleh sepertiga air sungai dan mata-mata air. Dan air ini akan menjadi pahit seperti Aksintus dan menyebabkan banyak orang mati. Aksintus, yaitu wormwood, adalah ramuan abadi, sangat pahit, dan digunakan dalam pembuatan absinthe. Peristiwa sangkakala ketiga sangat kontras dengan air pahit yang dibuat manis dan sehat oleh Tuhan di Mara. Keluaran pasal 15 ayat 23 sampai 25. Ayat perbandingan Yeremia pasal 9 ayat 13 sampai 15 dan pasal 23 ayat 15 dan Ratapan pasal 3 ayat 15. 3 celaka dari 3 sangkakala terakhir adalah: pertama, tulah setan belarang-belarang dari jurang maut. Wahyu pasal 9 ayat 1 sampai 12. Kedua, tulah setan penunggang-penunggang kuda dari jurang maut. Wahyu pasal 9 ayat 13 sampai 21. Ketiga, diusirnya Satan dari langit ke bumi untuk membinasakan manusia selama 3,5 tahun. Wahyu pasal 11 ayat 14 sampai pasal 13 ayat 18. Wahyu pasal 8 ayat 12, sangkakala keempat membahas penggelapan sepertiga planet-planet. Ayat perbandingan, Keluaran pasal 10 ayat 21 sampai 23 dan Wahyu pasal 16 ayat 10. Wahyu pasal 8 ayat 12. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Wahyu pasal 8 ayat 12 ini jelas tentang apa yang akan terjadi di bawah sangkakala keempat. Peristiwa ini mirip dengan apa yang telah terjadi di bawah materai ke-6 dan apa yang akan terjadi di bawah cawan ke-5 selanjutnya.
Lamanya kegelapan ini berlangsung tidak diketahui, tetapi tidak bisa lama. Karena dalam sangkakala berikutnya, matahari digelapkan kembali oleh asap dari jurang maut. Ini adalah bukti lebih lanjut bahwa meterai, sangkakala, dan cawan adalah rangkaian peristiwa yang masing-masing selesai sebelum yang lain dimulai. Gelapnya matahari sesuai dengan tulah ke-9 Mesir yang telah berlangsung selama 3 hari. Keluaran pasal 10 ayat 21 sampai 23. Penghakiman 4 sangkakala pertama merusakkan tumbuh-tumbuhan, laut, sungai, dan planet-planet seperti yang ditunjukkan dalam pesan 4 malaikat sangkakala pertama. Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 3. Penghakiman 3 sangkakala kedua bukan mempengaruhi alam semesta, tetapi manusia yang diam di atas bumi. Wahyu pasal 8 ayat 12 jelas tentang apa yang akan terjadi di bawah sangkakala keempat. Peristiwa ini mirip dengan apa yang telah terjadi di bawah matahari ke-6 dan apa yang akan terjadi di bawah cawan ke-5. Meterai, sangkakala, dan cawan adalah rangkaian peristiwa yang masing-masing diselesaikan sebelum yang lain dimulai. Jadi kita melihat bahwa 4 penghakiman sangkakala pertama merusakkan tumbuh-tumbuhan, laut, sungai, dan planet-planet seperti yang ditunjukkan pesan kepada 4 malaikat sangkakala pertama dalam Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 3. 3 sangkakala kedua tidak merusakkan alam semesta, tetapi manusia. Wahyu pasal 8 ayat 13, tanda kurung, membahas pengumuman 3 celaka atas umat manusia. Wahyu pasal 8 ayat 13, lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya. Aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit. Seekor burung nasar dalam Authorized Version, an angel, malaikat. Malaikat bisa terbang menembus langit meskipun tidak punya sayap. Wahyu pasal 8 ayat 13, pasal 14 ayat 6 sampai 20. Berkata dengan suara nyaring, celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya. Wahyu pasal 8 ayat 13 di dalam kurung, karena disisipkan penjelasan tentang pengumuman 3 celaka di bawah sangkakala yang ke-5 dan ke-6 dan ke-7 yang mengandung karo sedemikian rupa, sehingga seorang malaikat terbang di tengah langit mengumumkan 3 celaka karena dari ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya. Haleluya. Allah Bapa, subjek penganiayaan dalam 3 singkatan pertama adalah 10 raja dari Roma yang direvisi serta Romanisme, dan penghakiman akan terjadi atas yang menganiaya umat Israel melalui meterai ke-6 dan 7 serta penghukuman 6 sangkakala yang mengandung murka Allah. Dan subjek penganiayaan adalah dalam 3,5 tahun kedua 10 raja serta antikristus dan penghakiman akan terjadi atas yang menganiaya umat Israel serta orang Kristen tertinggal melalui penghakiman 7 cawan yang mengandung murka Allah. Allah Bapa, kami tidak mau mengikuti kemurkaan Romanisme dan tidak mengasihi dunia, tetapi mau diangkat. Sungguh-sungguh kami mau diangkat pada waktu kedatangan Tuhan di udara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.